Perkenalkan, nama saya Nugra Bondan Hapsari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Purbalingga, Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Ervian Arifno Hafid dan mengajar praktek Bapak Alan Andika Priyatama. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi terkait dengan modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1, yang pertama yaitu mulai dari diri, yang kedua eksplorasi konsep dengan kegiatan belajar mandiri serta diskusi virtual, yang ketiga ruang kolaborasi 1 dan 2, yang keempat demonstrasi kontekstual, yang kelima elaborasi pemahaman, yang keenam koneksi antar materi, dan yang ketujuh refleksi. Selanjutnya, apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Yang pertama, perbedaan pendidikan dengan pengajaran. Pendidikan lebih luas dari pengajaran. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun atau tuntunan. Maka sebagai seorang guru, kita diharapkan mampu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu bagaimana dengan pengajaran? Pengajaran merupakan bagian dari kegiatan pendidikan, yang artinya kegiatan untuk memberi ilmu atau hal-hal bermanfaat lain yang dapat digunakan untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pengajaran dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru atau instruktur untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Lalu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu mengenai pendidikan yang harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Tiap individu dilahirkan dengan anugerah yang berbeda-beda. Maka dari itu, pendidikan sehendaknya bisa menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan kodrat zaman itu terkait dengan keterampilan yang diberikan kepada anak-anak dengan memperhatikan perkembangan zaman di masa mereka tumbuh, agar nantinya mereka dapat berkarya dan hidup sesuai dengan perkembangan zamannya. Dua hal ini harus selalu dipertimbangkan dalam kita melaksanakan pendidikan. Lalu, perubahan apa yang sudah saya alami sebelum saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dulu, bagi saya, pembelajaran hanya sebuah kegiatan transfer materi, menggunakan metode ceramah atau teacher center, lalu tidak mengakomodasi kebutuhan, minat belajar, dan potensi serta bakat peserta didik, baik dalam menyampaikan materi maupun dalam bentuk penugasan. Dan yang keempat, cenderung saya melihat ke hasil, bukan melihat ke dalam proses belajar. Lalu bagaimana setelah saya mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sekarang, saya lebih paham bahwa dalam pembelajaran seharusnya menerapkan metode student center, atau siswa adalah subjek pembelajaran. Guru hanyalah sebagai fasilitator pembelajaran. Selanjutnya, mempraktekkan pembelajaran yang menyeluruh, baik dari aspek kognitif, psikomotorik, afektif, sosial, budaya, dan spiritual. Selain itu, melakukan penilaian dengan metode penilaian proses, dan yang terakhir, memberi beberapa pilihan media, pembelajaran, dan bentuk penugasan untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik, serta memperluas mereka dalam belajar untuk berpikir, berpendapat, dan menyampaikan gagasan atau idenya. Maka dari itu, hal-hal baru yang bisa saya terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa dengan melibatkan seluruh siswa. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran abad 21 dengan melakukan 4C, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, menuntun siswa untuk menemukan dan mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya, bukan malah menuntut siswa melakukan atau mencapai semua hal secara sama.
Dan yang keempat, membimbing siswa untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan tetap memegang teguh pada nilai, norma, aturan, atau adat istiadat tempat mereka berada. Akhirnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya belajar bahwa pembelajaran yang berpihak kepada murid artinya bukan menuntut anak, tetapi menuntun anak. Memberi kemerdekaan kepada murid untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi mereka dengan cara membimbing mereka. Biarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya, karena tugas kita adalah menuntun, tumbuh dan berkembangnya kodrat itu dengan tetap membimbing mereka agar menjadi insan berpengetahuan dan berakhlak mulia. Demikian refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1. Terima kasih dan sampai jumpa.